Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 4 yang Patris sayangi, jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 4, hari ini Patris kembali akan menyampaikan materi TIK, yaitu tentang membuat animasi dengan program TubeBitube, ya. Jadi materi ini adalah bagian kedua. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku kelas 4, untuk kali ini Patris akan melanjutkan materi bab 1 buku TIK, yaitu buku informatika penerbit Erlangga. Bagi kalian yang sudah memiliki buku, silahkan bukunya dibuka dan disimak agar nanti kalian bisa mengikuti dengan baik dan tidak tertinggal. Baik, untuk judulnya adalah membuat animasi dengan TubeBitube. Kalian perhatikan, membuat animasi dengan TubeBitube. Bagian kedua. Jadi bagian kedua di sinilah maksudnya bagian kedua dari bab 1, ya. Baik, kita langsung saja masuk pada apa itu program TubeBitube, ya. Jadi kita nanti akan membuat animasi dengan program TubeBitube. Apa itu TubeBitube? TubeBitube adalah program animasi 2 dimensi atau 2D, ya, yang tidak berbayar atau gratis. Jadi ketika kalian akan menggunakan program ini, kalian bisa mendownloadnya atau mengunduhnya dari internet dengan tidak berbayar atau istilahnya adalah gratis. Siapapun bisa mendapatkan program ini, gitu ya. Dan bisa dijalankan pada program apapun, ya. Atau maksudnya OS apapun. Bisa Windows, bisa Linux, juga bisa Mac OS. Itu ya, itu adalah TubeBitube. Berikutnya, ini sudah Patris jelaskan. Jadi dapat berjalan pada sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS. Nah, kemudian tampilan jendela TubeBitube. Kalian perhatikan. Jadi bisa juga sambil melihat buku. Di sini adalah tampilan jendela TubeBitube. Yang pertama Patris jelaskan, bagian ini adalah namanya atau nomor 1 ini namanya adalah menu bar. Menu bar berisi deretan menu untuk menjalankan sebuah perintah. Di antaranya adalah menu file, ada edit, import, Windows, modules, dan help. Ini adalah bagian dari menu bar. Ya, jadi menu bar ini berisi perintah-perintah itu. Ya, tentunya untuk ketika akan menjalankan perintah, kalian harus menggunakan menu-menu ini. Contohnya, misalkan akan membuat file baru, misalkan, terus mau menyimpan, maka kalian harus menggunakan menu-menu yang ada di menu bar ini. Salah satu tentunya, ya. Baik, yang kedua yang ditunjukkan adalah ini. Gambar ini adalah nomor 2. Keterangannya adalah namanya icon atau icon. Icon berisi gambar kecil yang mewakili sebuah perintah. Misalnya icon new project atau new project untuk membuat proyek baru, ya. Dan ada juga open project untuk membuka proyek yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, itu adalah beberapa ikon yang dijelaskan pada buku ini, ya. Jadi itu ikon standar, ya. Jadi untuk membuat baru dan juga untuk membuka dokumen yang sudah pernah dibuat. Baik, selanjutnya
Sekarang kita akan membuat animasi menggunakan TubeTube. Nah, tolong diperhatikan, disimak, karena nanti kalian tidak tertinggal ya. Terus harus keluar dari sini dulu, masuk program TubeTube. Jadi ini Patris sudah menginstalnya ya, dan sudah Patris pasang di bagian ini, taskbar namanya. Terus buka di sini, ini tadi yang sudah pernah Patris lakukan ya. Patris buka dari awal juga bisa, dari depan ya. Ini Patris ambil dari desktop. Ya, ini adalah ikon dari TubeTube. Patris klik 2 kali, klik. Kita tunggu sebentar. Ya, kita tunggu, masih dalam proses loading. Nah, ini tampil sudah ya. Ini kita hapus saja, close. Nah, ini adalah tampilan dari jendela TubeTube. Nah, kita akan memulainya menggambar atau membuat animasi dengan TubeTube. Yang pertama, kalian klik menu file. Ya. Namun sebelumnya, ketika kalian akan membuat animasi dengan ini, kalian buat dulu langkah-langkahnya ya. Langkah kerjanya yang pertama adalah buatlah storyboard kupu-kupu terbang di selembar kertas gambar. Jadi artinya kalian sudah membuat rancangan terlebih dahulu di kertas ya. Nanti kalau sudah kalian gambar di TubeTube ini ya. Jadi memang terpisah, tidak langsung di sini ya, tapi kalian sudah membuat rancangannya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kalau sudah membuat rancangannya, baru kalian buka program ini, buka TubeTube, nah, gitu ya. Nah, setelah terbuka, kalian pilih menu File, kemudian pilih New Project, karena kita akan membuat file baru atau dokumen baru, kita pilih New Project. Nah, kemudian kalian akan mendapatkan kotak dialog, namanya adalah Create New Project. Ini kalian isikan gambar apa yang akan kalian buat. Ini sudah terblok, kalian cukup ketik saja langsung. Misalkan kita ngambil beri nama kupu-kupu ya. Ini autornya siapa? Autor ini yang membuat ya. Misalkan Patris beri nama Jauza misalkan. Nah, terus deskripsinya apa? Deskripsinya ini latihan, misalkan gitu. Latihan animasi. Oh, di sini boleh tambahkan kupu-kupu animasi juga boleh. Project name-nya kita tambahin kupu-kupu animasi. Ini hanya satu aja ya. Baik, kalau sudah selesai, untuk bagian bawahnya tidak kita ganti, pilihannya cukup sini aja. Kalau sudah oke, nah tampillah gambar seperti ini. Nah, kemudian kalian perhatikan ini tampilan jendela TubeTube yang sudah siap untuk membuat animasi. Kalau yang tadi kan masih kosong ya, ini sudah masuk pada bagian area kerjanya. Nah, selanjutnya yang pertama kali kalian lakukan adalah klik ikon apa ini? Nah, ikonnya kalian perhatikan dulu, di sini ada bagian area kerja ya, di sini ada frame ya. Jadi frame-nya ada banyak, di sini ada layer. Ini namanya layer ya. Bagian layer ini ada frame nanti tergantung dari berapa jumlahnya frame ya. Ini frame 1, frame 2, frame 3 dan seterusnya. Nah, terus sekarang kalian akan memulai menggambar. Yang pertama kalian klik ikon pensil dulu. Ini ikon pensilnya diklik. Kalau sudah muncul seperti ini. Nah, ini sudah mulai kita akan menggambar. Kalau bisa menggambarnya yang bagus ya. Tapi gambarannya Patris jelek. Ini kalau sudah menulis seperti ini, kemudian ada kesalahan, kita Ctrl Z.
atau di undo. Nah, ini seperti ini. Ini kupu-kupunya. Ini. Sudah, ya. Nah, kalau sudah, kita akan mewarnainya, ya. Jadi untuk mewarnai, kalian klik ikon palette ya. Jadi color palette ini diklik dulu. Kalau sudah, kita pilih bagian fill. Nah, ini namanya fill tool ya. Diklik. Dan setelah itu kita klik di sini. Ah ya, di sini. Oh, ini warnanya belum dipilih ya. Ini untuk mewarnai garis tepinya, namanya yang aktif adalah konturnya ya. Nah, kita pilih warna, kalau di buku itu warnanya oranye. Ya, kita pilih yang oranye ya. Kalau sudah, tuang di sini. Ini sudah berganti oranye ya. Nah, kalau sudah bagian konturnya, kita pilih fill. Nah, ini, untuk fill ini kita akan mewarnai bagian tengah di sini. Ya, warnanya harus diganti, jangan sama. Misalkan hijau. Nah, kalau sudah hijau kita tuang di sini. Nah, ini kalau ada yang tersisa, kita tutup. Nah, gini ya. Nah, kalau sudah selanjutnya adalah kita klik ikon object selection. Ya, kita klik object selection. Object selection itu ini. Nah, ini object selection, diklik. Kalau sudah, ini kita pilih semuanya. Nah, ini ya, ini sudah terpilih. Kemudian pilih group. Sebelah kanan ini ada tulisan group object atau group saja di sini. Kemudian pilih yang group object, klik. Ya, ya. Seperti itu, ini artinya sudah jadi satu grup. Karena apa? Ketika awal tadi belum di grup, nanti ketika pindahkan akan terpisah ya, satu sama lain. Nah, ini sudah di grup, jadi bisa dipindah bersama-sama. Kalau sudah, ini kita bisa mengecilkan biar nanti kupu-kupunya bisa terbang agak luas ya. Karena ini kita kecilkan dulu kupu-kupunya. Nah, kalau sudah, ini harusnya ini ya, bisa pindah di sini. Untuk kita terbangkan mulai dari bawah boleh, dari atas juga boleh. Ya, misalkan dari tengah, biar nanti gambarnya bisa gini ya. Nah, ini dari sini aja. Kalau sudah, setelah gambar pertama jadi, ya, langkah berikutnya kita klik ikon copy. Mana ikon copy? Ya, ikon copy ada di sini. Ikon copy ada di sini. Ini copy ya. Klik copy. Setelah itu tekan frame kedua di sini. Nah, setelah frame kedua ditekan, selanjutnya klik ikon paste. Ini diklik. Ya, ini ada di sini. Kalau ingin jaraknya tidak terlalu panjang atau gerakannya tidak patah-patah ya, kita bisa mendekatkan. Artinya semakin dekat jaraknya maka semakin halus gerakan dari animasi ini ya. Ini kita pindahkan dulu. Ini memang kalau memindah agak sulit ya. Ini harus ini. Nah, kalau ini yang ini paste. Ini yang pindah cuma ini aja. Jadi intinya seperti ini. Kalau kalian membuat gambar apapun harus telaten ya, harus semangat tentunya. Karena apa?
Kalau tidak semangat, tidak telaten, pasti akan apa? Merasa males atau kesal. Ini tidak jadi akhirnya, gitu ya. Nah, kalau sudah diklik di sini, kemudian langkah berikutnya, yang berikutnya sama ya. Jadi setelah langkah satu ini jadi, kemudian langkah berikutnya sama mengikuti langkah yang tadi. Yaitu setelah dipindahkan, ini tekan apa? Tekan copy. Terus frame-nya diklik lagi, tekan paste. Ya, kalau sudah diklik lagi, paste lagi, frame lagi, paste lagi, taruh sini, paste lagi, ini paste, pastenya tidak apa-apa yang ini yang sudah muncul ya. Yang jelas kalau perintah copy sudah satu kali, selanjutnya tinggal paste saja. Begitu ya. Paste, frame lagi, paste lagi. Nah, sampai sini aja. Nah, sudah selesai ya. Kalau sudah, berikutnya adalah kita jalankan. Apakah bisa bergerak untuk gambar kupu-kupunya ini? Kita tekan tombol player. Nah, kalau sudah tombol player kita tekan, munculnya di sini. Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita play. Nah, itu ya. Sudah jadi. Namun gerakannya terlalu cepat sehingga perlu kita atur apanya? Yang kita atur adalah FPS-nya atau frame per second. Artinya, jadi yang bisa dilakukan oleh animasi ini dalam waktu satu detik. Ya, jadi kita kecilkan. Ya. Coba kalau kita pilih satu, jalannya seperti apa? Ini kalau satu jalannya sini. Ya, seperti itu. Jadi ini karena tadi jaraknya jauh-jauh ya, maka gerakannya kelihatannya tidak halus ya, kasar karena apa? Terlalu jauh jaraknya tadi. Nah, kalau kalian nanti membuat animasi, usahakan untuk jarak antar frame itu tidak terlalu jauh, sehingga nanti ketika dijalankan maka akan berjalan dengan halus begitu ya. Nah, jadi seperti itu caranya untuk membuat animasi dengan menggunakan tube-tube. Nah, kemudian animasi ini sudah jadi dan kita bisa menjalankan pada program player. Ya, jadi program player itu banyak ya, ada Windows Media Player, ada Flash Player, ada apa namanya? Ada AIM dan seterusnya. Pokoknya yang bisa untuk menjalankan video ya. Nah, sekarang kita pilih menu atau ikon export di sini. Diklik. Nah, kemudian kita jadikan apa? Ini ada 3 pilihan. MP4, ada AVI, AVI ya, QuickTime Video. Nah, kita pilih yang MP4 saja. Kalau sudah, kita tekan next. Dan next lagi. Nah, ini namanya ini ya. Kupu-kupu animasi. Ada di direktori F latihan ya. Nah, kalau sudah kita tekan export. Nah, sudah jadi. Sudah jadi ya, ini sudah jadi. Coba kita cari di latihan tadi. Ini kita tutup. Kemudian kita masuk ke ini. Di Explorer ya. Kita cari di volume F. Ini latihan. Klik-klik 2 kali. Tadi kupu-kupu animasi. Ini. Ya, ini kita klik 2 kali. Klik-klik. Seperti apa jadinya?
Nah, seperti ini. Kita ketika dijalankan pada ini, pada program player, maka akan berjalannya seperti ini. Begitu ya. Jadi hampir sama dengan yang tadi sudah kalian lihat di program aslinya. Ini yang tadi Pak Tris buat ya. Baik, jadi seperti ini caranya membuat animasi dengan menggunakan Tubito. Nah, sampai di sini mungkin kalian kurang paham atau sudah paham ya. Silahkan ketika yang masih belum paham bisa belajar sendiri atau bisa bertanya ke Pak Tris juga bisa melalui WA ya. Atau bisa berkomentar nanti di kolom komentar yang ada di YouTube begitu ya. Nah, kalau sudah Pak Tris lanjutkan di ini penutup dari animasinya ya. Dari program presentasinya ini Pak Tris. Jadi untuk pertemuan kali ini ya bersambung. Nah, bersambungnya karena untuk bab 1 ini ada 3 pokok bahasan ya. Jadi ini yang kedua, terus besok untuk yang selanjutnya untuk yang ketiga adalah mengedit gambar. Jadi untuk pertemuan kedua ini atau part 2 ini Pak Tris cukupkan sampai dulu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya Pak Tris mohon maaf. Pesan Pak Tris tetap menjaga kesehatan dan selalu patuh pada orang tua kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.